Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Pitaloka, mahasiswa Fakultas Teknik Sipil, mata kuliah Bahasa Indonesia, dengan dosen Bapak Dadi Waras Suharjono, SSMPD. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pengaruh musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Latar belakang, musik merupakan produk budaya yang mengalami perkembangan begitu cepat di Indonesia. Dalam era modern ini, musik bisa dikatakan suatu kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Karena musik dapat membuat seseorang merasa senang, gembira, dan nyaman. Musik juga dapat membantu kita merasa bertenaga, percaya diri, mengurangi kesedihan, menghapus kemarahan, melepaskan stres, serta mengurangi rasa takut dan cemas. Ada 3 poin yang akan saya jelaskan hari ini. Yang pertama adalah pengertian musik. Pengertian musik. Musik merupakan salah satu cabang seni yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat. Keberadaan musik dalam kehidupan masyarakat tentunya tidak lepas dari berbagai macam fungsi yang ada dalam musik itu sendiri, antara lain sebagai media ekspresi, ritual keagamaan, estetik, dan sebagai media hiburan bagi masyarakat. Menurut Johan, tahun 2003, menjelaskan bahwa musik merupakan perilaku sosial yang kompleks dan universal, yang di dalamnya membuat sebuah ungkapan pikiran manusia, gagasan, dan ide-ide dari otak yang mengandung sebuah sinyal pesan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa seni musik atau seni suara dapat mewakili suatu hal atau kelompok tertentu. Musik menurut para filsuf, salah satunya Susantina tahun 2004, adalah mampu mengungkapkan hal-hal yang tidak dapat diekspresikan dengan kata-kata, maupun jenis seni lainnya. Mereka juga mengatakan bahwa musik akan lebih mampu dan ekspresif untuk mengungkapkan perasaan dari bahasa baik lisan maupun tulisan. Hal demikian menurut para filsuf disebabkan bentuk-bentuk perasaan manusia jauh lebih dekat atau sesuai dengan bentuk-bentuk musikal dari bentuk bahasa. Sementara itu menurut Hatta tahun 1980, musik menanamkan perasaan halus dan budi yang halus dalam jiwa manusia. Dengan musik, jiwa lebih mempunyai rasa akan harmoni dan irama. Kedua-duanya adalah landasan yang baik untuk menghidupkan rasa keadilan. Yang kedua adalah perkembangan musik di Indonesia. Perkembangan musik di Indonesia. Berkembangnya berbagai jenis aliran musik di abad ke-20 menjadi eksistensi musik itu sendiri dan tolak ukur sebuah kreativitas. Kreativitas itu sendiri dalam seni mencakup 2 aspek, yaitu nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik seni. Oleh karena itu, segi kreativitas dalam seni harus ditinjau dari 2 sudut tersebut. Meskipun tidak sama sekali memisahkan kedua aspek itu tanpa mengubah kesatuan atau keutuhan karya seni. Perkembangan musik di Indonesia. Ada beberapa tahap. Sejarah berkembangnya musik di Indonesia. Yang pertama adalah masa sebelum Hindu-Buddha, yaitu sebelum abad keempat. Pada masa-masa di awal perkembangan musik di Nusantara, sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha, musik digunakan sebagai bagian dari kegiatan ritual masyarakat dalam beberapa kelompok. Suara-suara yang dihasilkan oleh anggota badan atau alat musik tertentu dipercaya memiliki kekuatan magis. Di masa itu, alat musik yang digunakan berasal dari alam sekitar. Seperti contohnya dengan alat musik kledi yang merupakan salah satu alat musik bambu yang terdapat di Asia Tenggara. Yang kedua adalah masa setelah Hindu-Buddha, yaitu sekitar abad keempat. Setelah masuknya Hindu ke Nusantara yang ditandai dengan berdirinya kerajaan Kutai dan Tarumanegara, pada abad keempat, musik mulai masuk ke ranah istana kerajaan. Masa itu, peran musik tak cuma sebagai bagian dari kegiatan ritual, namun ia juga menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan istana, seperti menjadi hiburan untuk para tamu istana. Musik-musik istana kian berkembang pesat, khususnya di daerah Jawa berupa alat musik gamelan. Yang ketiga adalah masa setelah pengaruh Islam. Dimulai di abad sekitar ke-14, kerajaan Majapahit mengalami kemunduran dan kehancuran. Sementara itu, terjadi perkembangan pesat kerajaan-kerajaan Islam yang berkuasa hingga ke Sumatera. Tentu saja hal ini membuka jalan bagi kebudayaan Islam yang sedang dibahas adalah Timur Tengah untuk memberikan pengaruh kuat dalam berbagai bidang.
Jenis musik yang diperkenalkan oleh para pedagang Arab saat itu berupa alat musik gambus, rebana, dan rebab. Yang keempat adalah masa kolonialisme sekitar abad ke-15. Masuknya bangsa barat ke Nusantara juga turut memberikan pengaruh besar dalam perkembangan musik di Indonesia. Selain melancarkan kolonialisme, para pendatang ini juga memperkenalkan berbagai macam alat musik dari negeri mereka, seperti biola, cello, gitar, flute, ukulele, dan lain-lain. Yang kelima adalah masa modern, yaitu setelah masa kolonialisme hingga sekarang. Berawal dengan masuknya media elektronik ke Indonesia, khususnya terjadilah arus globalisasi yang tak dapat dibendung. Berbagai budaya barat mulai masuk ke dalam negeri, termasuk berbagai aliran musik seperti pop, jazz, blues, rock, R&B, dan lain-lain. Tidak dapat dipungkiri pada zaman sekarang ini masyarakat Indonesia, khususnya pada kalangan remaja, sangat menggemari musik yang berasal dari luar. Tidak sedikit dari remaja Indonesia buta akan musik dalam negeri, akan tetapi melek akan musik dari luar. Tentu saja hal ini dapat mengancam keberadaan musik dalam negeri, dikarenakan para pendengar lebih memilih untuk mendengarkan musik-musik luar ketimbang musik di dalam negeri. Ini merupakan tugas bagi para musisi dalam negeri untuk meningkatkan kualitas musik yang mereka produksi. Jangan hanya mengandalkan aji mumpung atau keberuntungan, sensasi, dan goyangan aneh saja, tetapi harus mengedepankan suara, tingkah laku di atas panggung, lirik lagu, dan aransemen musik yang harus diperhatikan lagi. Yang ketiga adalah tokoh musik di Indonesia. Lagu patriotik termasuk kategori hasil oleh seni manusia. Seni sendiri termasuk musik dan lagu, memiliki dua arah dalam fungsinya. Yang pertama adalah fungsi keluar, yaitu sebagai ungkapan jiwa, nilai-nilai, dan kepercayaan dari sang seniman itu sendiri. Para musisi pasti amat sangat paham akan hal ini. Ketika mereka merasa sedih, mereka pasti mengambil alat musik, lalu memainkan lagu-lagu sedih. Musik yang mereka mainkan itulah yang mengungkapkan jiwa mereka. Selain itu, musik dan lagu juga memiliki fungsi ke dalam, yaitu mampu menanamkan emosi, nilai kepercayaan kepada para pendengarnya, bahkan lagu bisa dianggap sebagai guru yang tidak nampak. Lagu nasional dan lagu-lagu patriotik menurut psikologi, musik dipandang mampu mempengaruhi jiwa seseorang dan mengarahkannya kepada suatu tujuan tertentu. Musik dan lagu yang diarahkan merupakan sarana untuk membangkitkan semangat, juang, atau patriotik, membentuk karakter keperwiraan, meningkatkan etos kerja, semangat, motivasi untuk mencapai tujuannya bila dikondisikan dalam suatu subjek dan waktu yang tepat. Berikut adalah beberapa contoh grup musik dan judul lagu yang saat ini sudah ada di Indonesia. Beberapa contoh yang diciptakan oleh berbagai musisi berbakat Indonesia yang bisa memacu semangat perjuangan dan membantu para pendengar untuk lebih mencintai Indonesia. Salah satunya adalah grup musik Coklat yang menghasilkan lagu Bendera, grup musik Piwi Gaskin yang menghasilkan lagu Dari Mata Sang Garuda, grup musik NTRL yang menghasilkan lagu Garuda di Dadaku, grup musik God Bless dengan judul lagu Rumah Kita, grup musik Sherina Fit Elo dengan judul lagu Ayo Indonesia Bisa, dan penyanyi Iwan Fals yang dengan judul lagunya Merah Putih. Tokoh musik Indonesia, salah satu dari beberapa musisi di atas yang masih aktif memproduksi lagu dengan tema Indonesia adalah Iwan Fals. Lagu-lagu bertema nasionalisme milik Iwan Fals mampu memberikan pengetahuan tentang sejarah dengan dijadikannya media dalam pembelajaran. Karena pada dasarnya lagu-lagu dari Iwan Fals memang mengandung makna tersembunyi karena dibuat sesuai realita yang ada dan ada pesan-pesan yang terkandung di dalamnya yang memuat moral kebangsaan, jujur, sopan santun, mencintai bangsa sendiri, dan lain-lain. Ada banyak pencipta lagu nasionalisme sebelum kemerdekaan seperti Kusbini, Wage Rudolf Supratman, Amir Pasaribu, dan masih banyak lagi. Sedangkan setelah kemerdekaan salah satunya ialah Iwan Fals. Meskipun ia terkenal dengan lagu kritikan, tetap saja ada lagu bertema nasionalisme yang ditulisnya. Dalam kisaran tahun 1979 sampai 1985, ada 6 lagu bertema nasionalisme yang tercipta.
Judulnya adalah Bung Hatta, Bangun Putra Putri, Ibu Pertiwi, Tak biru lagi lautku, Jangan bicara, Siang di SD Pelataran Seberang Kampung, dan terakhir adalah Serdadu. Keenam lagu tersebut memiliki perbedaan. Yang awalnya sosok Iwan Fals menyampaikan dengan sangat lembut. Di dua lagu pertama, Bung Hatta dan Bangun Putra Putri Ibu Pertiwi. Namun untuk lagu berikut, lagu dibuat selain bertema kebangsaan, di dalamnya diselipkan tentang berbagai keadilan sosial yang mewakili keadaan sebenarnya di kisaran waktu 1979 sampai 1985. Kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan. Pengaruh musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia sangat penting untuk ditanamkan pada diri sendiri, karena musik akan selalu ada dan tidak akan lepas dari keseharian kita. Selain berpengaruh terhadap bahasa, musik juga dapat mempengaruhi gaya hidup kita sehari-hari, karena pada umumnya masyarakat sekitar mencontoh idola mereka sebagai suatu panutan dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Masih banyak pemusik tanah air yang bertalenta dan masih eksis untuk selalu membuat lagu yang dapat membakar semangat juang dan memiliki pesan-pesan baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.